مرحبا أهلا نوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Amin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullah wa adadul maharim 18 sab'atun minan nasab wa hiya al-um wal bintu wal ukhtu wal ammatu wal khalah wa bintul akh wa bintul ukht wa mithluha sab'atun minar radha' wa arba'atun minal musahharah wa hunna ummu zawjati bintul zawjati zawjatul abd zawjatul ibn kama qala ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Surat An-Nisa ayati 23. Fa zawjatu ajnabiyah falamsuha naqidun liwudu' ala mu'tamad wa 'inda al-Imam Malik la naqda illa ma'a syahwah wa 'inda al-Imam Abi Hanifah la naqda mutlaqah walau bi syahwatin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah taala. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian daripada kitab fikih. Sudah sampai di bab tentang mahram. Jadi bukan muhrim. Lafadznya yang benar adalah mahram. Kalau muhrim itu orang menggunakan pakaian ihram. Kalau mahram definisinya secara kesimpulan sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab para fuqaha, yakni orang-orang yang diharamkan kita menikahi mereka. Mahram secara konklusi, secara global maknanya adalah orang-orang yang kita diharamkan menikah dengan mereka. Namanya mahram, artinya yang diharamkan. Yang diharamkan. Nah, orang-orang yang di saat kita diharamkan menikah dengan mereka, tentu saja wanita. Kita berbicara konteksnya kita laki-laki, mahram kita di sini adalah wanita. Nah, mahram di sini ketika diharamkan kita menikah dengan mereka namanya mahram. Kalau dibolehkan kita menikah dengan mereka namanya ajnabiyah. Kita menikah dengan istri kita, orang lain, tidak ada hubungan nasab, nanti dirinci, dispesifikasi di dalam kitab fikih. Nah, ini yang boleh kita nikahi namanya ajnabiyah. Lawan dari ajnabiyah yang haram dinikahi namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang menggunakan pakaian ihram. Nah, di saat diharamkan kita menikah dengan wanita-wanita yang haram kita nikahi, maka di saat itu juga wudu kita tidak batal bersentuhan dengan mereka. Ini indal madhab Syafi'i. Menurut paradigma madhab Syafi'i. Nah, disebutkan semuanya secara keseluruhan, mahram itu ada 18. Mahram ada 18 dibagi 3. Ada mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis. Yang kedua ada mahram dari sisi radha'ah, susuan. Yang ketiga ada mahram dari sisi musahharah, pernikahan. Di kitab ini dimulai dengan nasab. Dimulai dengan nasab. Nasab mahram kita ada 7. Dari sisi biologis mahram kita ada 7. Yang pertama al-um, ibu kita. Ibu kita haram dinikahi. Kalau di zaman dulu sebelum Islam datang, di Persia, di Romawi, itu hal yang lumrah.
Ya, bahkan disebutkan di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, ada salah satu raja yang ada di Romawi di zaman dulu itu, dia menikah dengan ibunya, ibu kandungnya. Ada yang menikah dengan saudari kandungnya. Nah, di dalam Islam diatur ini. Ini mahram ibu, mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bintu, anak wanita, anak kita yang perempuan, itu mahram. Yang ketiga, al-ukhtu, saudari perempuan. Yang keempat, ammatu, al-ammatu, saudarinya bapak kita, bibi dari saudari bapak. Itu mahram, tidak batal wudu dan haram dinikahi. Yang kelima, al-khalah, al-khalah, saudari dari ibu kita, saudari dari ibu kita, bibi dari saudari ibu, al-khalah. 5. Yang keenam, bintul akh, bintul akh, anak perempuan saudara kandung kita, keponakan. Itu mahram, haram dinikahi dan tidak membatalkan wudu. Bintul akh. Kemudian bintul ukhti, yang ketujuh, anak perempuan dari saudari perempuan kita. Sudah tuh 7. Nah, ini mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis ada 7. Kemudian wa mithluha sab'atun minar radha'. Sekarang bagian yang kedua, mahram dari sisi susuan. Susuan. Jadi kita bukan secara biologis menjadi mahramnya, tapi kita minum susu ASI dari wanita tersebut, maka hukumnya akan sama seperti hukum mahram nasab. Hukum mahram nasab. Di dalam kitab Tafsir Rawaihil Bayan disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa tiga madhab, artinya jumhur, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanabila mengatakan kalau anak tersebut usianya di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun, dia minum ASI dari seorang wanita, bukan dari ibunya, seorang wanita. Nah, di sini ada khilaf, minumnya berapa banyak? Ini ada khilaf, ada yang mengatakan 3 kali dia meminum ASI, 3 kali isap sudah jadi mahram. Ada yang mengatakan 1 kali sudah jadi mahram. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang disepakati usianya di bawah 2 tahun. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan al-walidatu yatarabbasna auladahunna haulain kamilain. Para ibu-ibu yang mereka yurdi'na, bukan yatarabbasna, yurdi'na, menyusui, yurdi'na auladahunna, anak-anak mereka itu haulain kamilain, dengan tempo waktu 2 tahun sempurna, maka menjadi mahram. Nah, ketika menjadi mahram karena dari susuan, ini menurut 3 madhab, maka hukumnya sama seperti mahram dari sisi nasab. Berarti yang pertama, ibunya haram. Orang yang kita minum ASINya di saat kita usia di bawah 2 tahun, maka orang tersebut statusnya sama seperti mahram ibu kandung. Kemudian juga sama, anak perempuannya haram kita nikahi. Anak perempuannya haram kita nikahi dan tidak batal wudu. Yang ketiga, ukhtu, saudari perempuan dari ibu susuan kita, menjadi mahram.
Yang keempat ammatu, bibi. Ya, bibi dari pamannya, bibi dari bapaknya, dari pihak laki-laki. Ya, itu juga dia punya suami. Dia punya suami, punya saudari perempuan, ammah. Khalah dari ibunya. Ibu susuan punya saudari, juga tidak bisa. Bintul anak perempuan dari saudaranya, wa bintul anak perempuan dari saudarinya. Itu sama 7. Kemudian yang ketiga, ada yang nasabnya musahara dari pernikahan. Musahara dari pernikahan, yaitu ummu zauzati, ibu daripada istri, mertua. Nikah dengan seorang wanita, maka ibunya atau mertuanya itu juga menjadi mahram. Tidak batal wudu dan haram dinikahi dengan syarat sudah berhubungan biologis. Yang kedua, bintu zauzati, anak perempuan dari istri kita. Anak perempuan dari istri kita. Misalnya janda kita nikahi, dia punya anak perempuan, kita nikah sama dia, maka anak perempuannya ini menjadi mahram dengan syarat sudah berhubungan biologis. Yang ketiga, zauzatul ab, istri dari bapak. Istri dari bapak, ibu tiri. Ibu tiri. Yang keempat, zauzatul ibn, istri dari anak. Kita jadi mertua. Istri dari anak kita itu juga menjadi mahram. Jadi ada 4 dari sisi musahara. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khurrimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari saudari bapak, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari saudarinya ibu, wa banatul dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan kalian. Ini langsung diatur di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau Al-Imam Abu Hanifah menjadi mahram dari radha'ah dari susuan, itu kalau dia punya standar umurnya itu 30 bulan. Berarti 2 tahun setengah. 30 bulan. Tapi kalau yang jumhur itu 2 tahun. 2 tahun, kalau Abu Hanifah 2 tahun setengah, 30 bulan. Ada mahram yang dimana kita batal wudu, tapi dia batal wudu, tapi diharamkan kita menikah dengannya dalam kondisi istri kita masih hidup, yaitu kita punya istri, punya saudara perempuan, ipar. Nah, ipar ini walaupun dia mahram, kita haram menikah dengannya karena saudarinya kita nikahi. Dan ini tetap batal wudu. Dia mahramnya hanya dilarang menikah dengannya. Tapi kalau istri kita meninggal, baru boleh kita menikah dengan saudarinya. Jadi saat kita menikah dengan istri kita punya saudari perempuan. Ini namanya mahram, saudari perempuannya. Tapi mahramnya itu hanya di saat itu diharamkan menikah dengan mereka. Karena tidak bisa menggabungkan 2 orang saudari menjadi istri. Ada dia punya nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Tapi di saat meninggal boleh kita menikah dengan saudarinya. Dan walaupun dia mahram, di saat kita menikah dengan istri kita dan saudarinya ini menjadi mahram, tapi mahramnya batal wudu. Dia hanya mahramnya dari sisi haram menikah. Nah, itu ada pengecualian yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi itu ada 3 tadi, yaitu
nasab, dari sisi nasab, dari sisi radha'ah, menyusui, dan yang ketiga dari sisi musaharah, yaitu perkawinan. Jadi itulah yang namanya mahram, jamaknya maharin. Jadi bukan muhrim. Kalau muhrim menggunakan pakaian ihram. Ada disebutkan dalam kitab Fathul Bari, disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani, yang saya pernah ceritakan, namanya Salim Maula Abi Huzaifah. Ini Salim sudah dewasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istrinya Abi Huzaifah yang waktu itu sedang melahirkan untuk memberikan ASI. Ya, mungkin diletakkan di botol, diberikan agar Salim menjadi mahramnya. Sehingga Salim di rumahnya itu dan istri dari Abu Huzaifah tidak terganggu. Ini ada disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Nah, hukum ini kalau kita lihat secara tekstual, dia tanakut, kontradiksi dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan al-walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Istri-istri atau ibu-ibu yang menyusui anak-anak mereka itu dihitung dalam waktu 2 tahun sempurna. Ini Salim bukan 2 tahun usianya, dia di atas 20 tahun. Tapi toh diberikan ASI jadi mahram. Nah, ini hukum khusus, hanya sekali terjadi, sudah tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena yang memerintahkan Salim pada waktu itu untuk meminum ASI dari istrinya Abi Huzaifah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga hukum ini tidak dijadikan standar hukum fikih, tapi masuk khususiyah, keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai musyarri', orang yang berhak juga memberikan syariat, Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan, ketika ada orang sholat, Nabi panggil orang tersebut sedang sholat. Ini sahabat posisinya lagi sholat, Nabi panggil dia. Dia tidak menjawab. Sampai selesai salam, sholat selesai, dia salam, baru dia datang menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, kenapa tadi saya panggil engkau tidak langsung menjawab? Dia katakan, ya Rasulullah, saya sedang sholat. Kata Nabi, menjawab panggilan saya itu adalah ibadah. Artinya engkau bongkar sholatmu untuk menjawab panggilanku, itu lebih afdal. Itu disebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena Nabi ini punya, Allah berikan hak sebagai musyarri', orang yang berhak juga menentukan hukum. Ada beberapa sahabat, ini bukan Nabi, sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam kitab namanya Asbabun Nuzul, disusun oleh Al-Imam An-Naisaburi, namanya Al-Imam An-Naisaburi. Kitab 1 jilid namanya Asbabun Nuzul, membahas tentang kronologis turunnya wahyu Allah Ta'ala. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab dengan para sahabat, mereka silaturahmi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu dihidangkan makanan. Di masa itu kalau makan kan pakai nampan. Dan di saat itu belum turun ayat yang membahas tentang hijab atau sitar, penghalang, pemisah antara laki dan perempuan, belum ada. Maka seluruhnya masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihidangkan makanan. Ada nampan. Ada beberapa orang sahabat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di saat itu Nabi makan bersama istri beliau, Sayyidatuna Aisyah. Dan juga ada beberapa sahabat lain makan satu nampan dengan Nabi Muhammad SAW. Di saat makan, tidak sengaja tangan istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah, tersentuh oleh tangan seorang sahabat.
tersentuh karena makan satu nampan, tersentuh. Maka di dalam hati Nabi tidak senang dengan hal itu. Nabi tidak suka dalam hatinya Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab juga memperhatikan hal tersebut. Selesai itu Nabi langsung nampak wajah beliau ekspresi marah, ekspresi tidak senang. Maka Nabi pun selesai makan, Sayyidatina Aisyah pun masuk ke dalam kamar, Rasulullah pun masuk ke kamar dalam keadaan dengan ekspresi marah, ekspresi tidak senang. Kemudian Nabi keluar. Ini sahabat-sahabat habis makan tidak langsung keluar, mereka masih nongkrong ngobrol dalam rumah. Nabi tidak senang juga, artinya sudah selesai makan, pulang sudah. Tapi Nabi juga punya akhlak, tidak mungkin mengusir orang. Nabi lihat, oh masih ada, masih ngobrol. Nabi masuk lagi ke kamar. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menunggu Rasulullah SAW sampai keluar dari kamar. Dan para sahabat-sahabat lain ini, mereka masih di dalam rumah Nabi. Sampai Allah wahyukan ayat tentang hijab, penghalang antara laki dan perempuan, tidak boleh ikhtilat, gabung yang bukan mahram. Dan sebelum ayat ini turun, subhanallah, sebelum ayat ini turun, Sayyidina Umar bin Khattab telah mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi keluar, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ada baiknya itu dipisah. Istrinya engkau jangan gabung. Karena yang masuk ke rumah engkau tidak semuanya orang baik. Ada orang fasik, ada orang baik, ada orang yang pikirannya kotor. Ada baiknya dipisah. Maka Nabi masuk ke kamarnya. Di saat itu juga Allah turunkan wahyu membenarkan ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini sahabat, ya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya Nabi disebut sebagai musyarrih, orang yang menetapkan hukum syariat. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitabnya, kalau bukan Nurul Zolam, Nihayatuz Zain, saya lupa. Ini pernyataan ada di kitab beliau yang di mana saya lupa, apakah Nurul Zolam atau Nihayatuz Zain, tapi di kitab beliau itu disebutkan kalau ada orang ahli ibadah tidak punya dosa, misalnya ibadahnya luar biasa, tidak punya dosa, cuma satu, kurang ajar sama Rasul, dia kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mau dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya. Di saat itu Nabi katakan, ya Allah, itu fulan bin fulan, saya tidak senang kepadanya. Kemudian Allah menyatakan, engkau maunya apa? Saya mau dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah akan ikuti kemauan Nabi Muhammad SAW. Karena amal kita apa sih yang dibanggakan? A'maluna bainal qubuli wa raddiha. Amal kita ini diantara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kekasih Allah sudah pasti tidak pernah Allah tolak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Faidul Qadir, syarah daripada Jami'us Shaghir yang disusun oleh Al-Imam Al-Munawi, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memegang kunci surga. Biyadi miftahul jannah. Biyadi miftahul jannah. Di tanganku ini ada kunci surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kunci surga bukan Nabi memiliki kuncinya saja, tapi maknanya apa? Nabi memiliki surganya. Seperti kita punya kunci rumah kita masing-masing. Bukan berarti kita hanya punya kuncinya, tidak. Tapi artinya rumah itu miliki kita. Artinya kunci surga yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW itu punya makna bahwa Nabi, Allah berikan surga kepada Nabi. Bisa Nabi mau buka atau tutup. Seandainya Nabi tidak mau buka, hatta para Nabi gak bisa masuk surga. Para Nabi tidak bisa masuk surga. Ini hadis riwayat Al-Imam Baihaqi. Lahir 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Dalam kitabnya Syu'abul Iman, Nabi bersabda, hurrimatil jannatu ala anbiya'i kullihim.
Ya, ucapan Nabi. Diharamkan surga bagi seluruh para nabi. Kalau para nabi diharamkan surga, bagaimana kita? Hatta, ada lanjutannya. Hatta adkhuluha, kecuali aku masuk dulu terlebih dahulu, kata Nabi SAW. Baru para nabi bisa masuk. Kenapa demikian? Karena yang punya surga Rasulullah SAW. Yang punya kuncinya Rasulullah, dan yang punya surga Rasulullah SAW. Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, disusun oleh Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, ada hadis mauquf. Hadis mauquf berarti ucapan sahabat. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun sukit. Ucapan perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat dinamakan mauquf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Al-hadis qudsi. Laulaka ma khalaqtul jannata. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, ma khalaqtul jannata, aku tidak ciptakan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Nabi Muhammad, Allah taala ciptakan surga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada kesimpulan pernyataan yang menyatakan bahwa hari kiamat itu Allah Ta'ala ciptakan untuk menunjukkan pangkat dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di yaumil qiyamah, sebagaimana yang Nabi katakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Wa ana awwalu man yuharriku mihlaqatul jannah babal jannah wala fakhar. Wa ana awwalu man yushaffa' yaumal qiyamah wala fakhar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, saya pemimpin anak Adam seluruhnya di hari kiamat dan saya tidak bangga. Seluruh anak Adam beserta turunannya itu berada di bawah benderaku di hari kiamat. Wala fakhar, saya tidak bangga. Saya orang pertama yang membuka, ana awwalu man ukharrik, yang menggerakkan, yang membuka babal jannah, pintu surga. Yaumal qiyamah wala fakhar. Wa ana awwal, dan saya yang pertama yushaffa', yang berhak memberikan syafaat di hari kiamat. Kalau yashfa' memberikan syafaat. Kalau yushaffa', Nabi izinkan para nabi yang lain. Nabi izinkan para aulia, Nabi izinkan para ulama untuk mereka memberikan syafaat. Namanya yushaffa'. Nabi diberikan oleh Allah untuk bisa mengizinkan orang-orang yang Nabi pilih untuk memberikan syafaat. Itu namanya yushaffa'. Kalau yashfa' sudah pasti Nabi berikan syafaat. Ini semua terjadi di hari apa? Di hari kiamat. Sehingga dari situ nampak jabatan abadi, pangkat abadi, pangkat yang Allah Ta'ala tinggikan. Wa rafa'na laka dzikrak idza dzukirtu dzukirta ma'i. Itu hanya satu pangkat di yaumil qiyamah, yaitu pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi-nabi lain, hadis riwayat Muslim, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Ini sering kita baca dan sering kita dengar. Tapi coba kita analisa maknanya. Ya, kita analisa maknanya. Ada kitab Sarah Muslim disusun oleh Imam Nawawi, judulnya Al-Minhaj, yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Itu diceritakan dalam syarah tersebut, seluruh manusia ketika di hari kiamat, saking bingungnya mereka dan saking takutnya mereka, mereka lari ingin mencari pertolongan. Akhirnya mereka, pertama kali yang terlintas dalam benak mereka
minta tolong kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Datang mereka ke Nabi Adam, minta tolong. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, masing-masing selamatkan diri. Saya tidak mampu berikan pertolongan. Ini hari adalah hari yang tidak akan terjadi lagi. Hari di mana Allah Ta'ala murka di hari ini. Dan tidak pernah lagi Allah murka seperti ini dan setelahnya. Cari bantuan ke tempat lain. Siapa? Coba pergi kepada Rasul pertama. Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh. Datang rombongan manusia. Mereka pergi menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam, meminta pertolongan, meminta syafaat. Apa jawaban Nabi Nuh? Sama dengan jawaban Nabi Adam. Nafsi, nafsi, masing-masing selamatkan diri. Saya gak mampu, tolong kalian. Coba pergi sana, temui Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Berangkat seluruh manusia menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang sama juga. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Ibrahim, coba tolong, minta tolong kepada Kalimullah, Nabi Musa alaihissalam. Berangkat seluruh manusia ke Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan nafsi, nafsi. Kemudian Nabi Musa katakan, alaikum bi Isa bin Maryam, kalimatullah wa ruhuh. Coba pergi kepada Isa bin Maryam. Mungkin beliau bisa menolongnya. Datang kepada Nabi Isa, seluruh manusia. Nabi Isa mengatakan sama juga, nafsi, nafsi. Masing-masing selamatkan diri. Akhirnya harapan terakhir. Harapan terakhir. Kata Nabi Isa, coba alaikum bi Muhammad. Coba pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika rombongan manusia datang menghampiri Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Saya yang diberikan hak untuk memberikan pertolongan di hari kiamat. Nabi sujud. Allah perintahkan, irfa ra'sak ya Muhammad. Irfa ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Is'al, minta. Pasti tu'ta, akan diberikan seluruh permintaan. Apa yang Nabi minta? Syafaat kepada mereka. Seluruh manusia, baik muslim, baik kafir. Baik muslim, baik kafir. Agar dipercepat proses perhitungan. Proses perhitungan dan proses timbangan, mizan. Ini yang dinamakan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Karena syafaat tersebut Nabi berikan bukan hanya kepada umat Islam, tapi seluruh manusia. Dari hadis ini Imam Nawawi juga mengisyaratkan para nabi tidak punya hak memberikan syafaat di hari kiamat. Kenapa demikian? Yang pertama, karena para nabi seluruhnya di hari kiamat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jabatan para nabi Allah Ta'ala pecat sementara. Allah Ta'ala pecat sementara di hari kiamat. Agar apa? Agar terrealisasi pemimpin. Agar terrealisasi pemimpin. Yang Nabi katakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya pemimpin anak Adam. Anak Adam juga termasuk para nabi. Sehingga pada waktu itu jabatan yang masih ada pada hari kiamat jabatannya Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu Nabi izinkan para nabi yang lain. Saya izinkan kalian berikan syafaat. Baru mereka bisa memberikan syafaat. Dan ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yashfa' yaumal qiyamah." Nabi katakan, "Thalathun yashfa' yaumal qiyamah." Tiga golongan yang berhak memberikan syafaat di hari kiamat. Thalathun yashfa' yaumal qiyamah. Al-anbiya, para nabi. Makna para nabi setelah mendapatkan izin syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tsummal ulama, para ulama. Yang ketiga, tsumma syuhada, para syuhada, orang-orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau buat baleho memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, itu baleho Nabi sudah ada di surga. Maktub, Ibnu Taimiyah sebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa,
bahwa nama Rasulullah SAW itu sudah tertulis di pintu-pintu surga. Sudah ada balihonya di pintu surga. Ada balihonya di arsy Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tulisan di jidat-jidatnya bidadari. Tulisan Nabi Muhammad tertulis di daun-daun surga, di pohon-pohon surga. Maka apa artinya baliho? Kalau diprotes itu baliho memperingati Maulid Nabi. Tapi itu bagian dari ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini besar, ini mulia. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Ma'ana farha bin Nabi, asa alaina yadum, ya marhaban syahru rahmatihi alaina umum, syahrul atayal jazila wal minan wal ulum." Kami selalu bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa alaina yadum, berharap semoga rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya marhaba syahru rahmatihi, selamat datang wahai bulan kelahiran rahmat terbesar Allah. Apa rahmat terbesar Allah? Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, kul bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat terbesarnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan hal tersebut hendaklah kalian berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un, hal itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang mereka kumpulkan dari kekayaan dunia. Al-Imam Abdullah bin Abbas, beliau punya tafsiran. Setiap ayat Al-Quran ditafsirkan oleh beliau. Di abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah, ada seorang ulama bernama Al-Imam Fairuz Abadi, Fairuzil Abadi. Beliau mengkodifikasi tafsiran-tafsirannya Ibnu Abbas menjadi satu kitab, diberi judul Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibni Abbas. Dalam kitab tersebut Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, makna bifadlillah, kul bifadlillah, dengan karunia Allah. Karunia Allah di sini adalah al-ilmu, ilmu. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, dengan hal itu hendaklah kalian berbahagia. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sastrawan Mesir bernama Syauqi Bek. Ia katakan, ulidal huda fal kainatud diya'u wa famuz zamani tabassumun wathana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad dunya bihi busyara'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk. Kalau Nabi tidak lahir, kita gak dapat hidayah. Kita tidak dapat yang namanya hudan, petunjuk, tidak. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, dengan cahaya tersebut Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Berkata seorang mufassir bernama Al-Imam Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, menyatakan makna cahaya di ayat tersebut adalah Nur Muhammad ala Nur Ibrahim, cahaya Nabi Muhammad di atas cahaya Nabi Ibrahim. Jadi cahaya petunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ekspresi kebahagiaan dengan kita tentukan hari tepatnya momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, sebagaimana pernyataan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtub. Tapi mayoritas, Ibn Katsir dalam kitab Sirah Nabawiyah, Ibn Hisam dalam kitab Sirahnya menyatakan 12 Rabiul Awal. Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili
yang lahir 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Rawdul Al-Unf menyatakan bahwa 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, Allah memberikan irhasat, keistimewaan kepada Rasul SAW dengan membinasakan Raja Abraha. Sehingga surat Al-Fil itu adalah bentuk refleksi daripada kebesaran kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaz'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kenapa bisa dihancurkan Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya? Kata Abul Qasim As-Suhaili menyatakan karena ingin memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Suhail, Abu Qasim As-Suhaili namanya, Rawdul Unf. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa. Tapi setelahnya Allah Ta'ala menyebutkan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari besarnya Allah. Ingatkan mereka dengan hari-hari besarnya Allah. Kita diperintahkan mengingat hari-hari besarnya Allah. Walaupun konteksnya ini adalah Nabi Musa, tapi maknanya ini umum. Artinya hari-hari yang menurut Allah, hari-hari yang dimana di situ ada kemuliaan, di situ ada keagungan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari itulah hari yang harus kita selalu ingat. Dan tidak ada hari yang paling besar, tidak ada hari yang paling mulia, melainkan hari di mana dilahirkan sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Nabi Isa Allah sebutkan wasalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah berikan kesejahteraan di hari dilahirkannya aku. Siapa aku? Nabi Isa. Dan di hari aku akan wafat. Dan di hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hayya, dalam keadaan hidup. Kalau Nabi Isa Allah turunkan kesejahteraan di saat hari lahirnya, bagaimana kiranya dengan pemimpinnya Nabi Isa, tuan besarnya Nabi Isa, yang Nabi Isa turun ke dunia menjadi umat Nabi Muhammad, dibawa baiat cucunya Rasulullah, Imam Mahdi. Nabi Isa menjadi umat Rasulullah, turun ke dunia. Nazala Isa bin Maryam musaddiqan li Muhammadin wa ala millati. Nabi Isa turun ke dunia untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan bi Muhammadin wa ala millatihi, wa ala millati, dan juga membenarkan ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Isa ingin masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disuruh Imam Mahdi. Imam Mahdi, Nabi katakan Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi itu anak keturunanku dari anak cucunya Fatimah, kata Rasulullah SAW. Al-Mahdi wajhuhu ka wajhi, wajahnya tampan seperti wajahku, kata Rasulullah SAW. Yamlikul arda sab'ina sinin, memimpin bumi selama 7 tahun. Al-Mahdi ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Nabi katakan namanya sama seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun ke Damaskus. Di masjid Nabi memberikan deskripsi di Manaratul Baydha, di menara putih, inda Demiski, di wilayah Damaskus. Situ Nabi Isa turun. Imam Mahdi mau menjadi imam solat. Nabi Isa masuk. Kemudian Imam Mahdi melihat kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi mengatakan kepada Nabi Isa, kenal? Imam Mahdi kenal Nabi Isa. Taqaddam. Disebutkan dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar.
Taqaddam ya Isa bin Maryam. Ayo Isa bin Maryam, engkau maju jadi imam. Ya. Anta taqaddam. Engkau yang jadi imam wahai Imam Mahdi. Ana ma'mum, saya jadi makmum, kata Nabi Isa. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan hari istimewa kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di hari Senin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi katakan, "Dzaka yaumun wulidtu fi wa bu'itstu au unzila alayya fi." Kenapa wahai Rasulullah engkau puasa di hari Senin? Nabi katakan, karena di hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis yang lain berkaitan dengan hadis puasa di hari Senin dan puasa Asyura, Ibnu Hajar mengatakan bahwa boleh mensyukuri nikmat Allah di hari-hari tertentu dalam bentuk bukan hanya puasa saja, boleh dengan sedekah, boleh dengan zikir, boleh dengan amal-amal soleh lainnya. Kata Ibnu Hajar Asqalani yang lahir 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Jadi Nabi menyebutkan di hari Senin itu mulia. Kenapa? Karena ada momentum bersejarah, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dzaka yaumun wulidtu fi. Yang luar biasa, Allah Ta'ala pilih hari Senin di saat Nabi lahir. Allah jadikan momentum-momentum terbaik, momentum-momentum historis terjadi juga di hari Senin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, dalam musnadnya dari Sayyidina Ibni Abbas mengatakan, "Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain." Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Kemudian wastunbi'a yaumal itsnain. Dilantik Nabi Muhammad menjadi rasul juga di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinati yaumal itsnain. Dan juga Nabi keluar hijrah dari Makkah menuju ke kota Madinah juga terjadi di hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnain. Dan Nabi ketika tiba di kota Madinatul Munawwarah itu pun terjadi di hari Senin. Wa rafa'al hajar al-aswad au rufi'a hajarul aswad au rufi'a hajarul aswad, atau mengangkat hajar aswad itu juga yaumal itsnain, terjadi di hari Senin. Wa tufiya yaumal itsnain, dan diwafatkan Nabi Muhammad juga di hari Senin. Kenapa yang dipilih Senin? Karena ba'dal ahad, karena sesudah ahad. Ahad artinya satu, dua artinya Nabi Muhammad. Ahad Allah, yang kedua kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dikatakan oleh para ulama tarekhah Naskabandiyah tentang kenapa Allah pilih hari Senin. Kemudian di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, disebutkan oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisinya menghadap kiblat, sebagai isyarat bahwa Nabi hidupnya sepenuhnya hanya menuju kepada Allah. Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Mustaqbilal qiblah, rafi'an ra'sahu ila sama', mengangkat kepalanya ke langit. Wadi'an yadaihi alal ard, meletakkan kedua tangannya di atas hamparan tanah dalam posisi sujud sebagai bentuk ubudiyah, penghambaan sejati kepada Allah. Laisa syai'un asyraf wa afdal wa akram minal ubudiyah. Disebutkan oleh Abu Daqqaq, seorang ulama bernama Abu Daqqaq mengatakan, tidak ada pangkat yang paling mulia, paling agung melebihi pangkat ubudiyah, diakui oleh Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra
bi'abdihi, itu pengakuan Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya yang diakui oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi an yadayhi 'alal ard makhtunan masrura, dalam keadaan sudah disunat. Sudah disunat. Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakar Az-Zawziyah Al-Qayyim yang lahir 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, dalam kitab sejarahnya dari perspektif fikih judulnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad mengatakan bahwa Nabi disunat ada 3 pendapat. Yang pertama, Nabi sudah tersunat di saat dilahirkan. Pendapat kedua, kakeknya Nabi yang menyunat Nabi Muhammad SAW. Pendapat ketiga, bahwa malaikat yang menyunat Rasul SAW di saat beliau berada di asuhannya Halimatus Sa'diyah. Itu disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan Nabi dalam keadaan sujud kepada Allah di saat baru lahir ke muka bumi sebagai bentuk penghambaan sejati kepada Allah. Karena orang yang Allah ciptakan dan dilahirkan ke alam dunia ini tugasnya satu, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sujud ini hanya 4. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, bahwa sujud yang diperintahkan oleh syariat ada 4. Yang pertama, sujudus salat, sujud di dalam salat. Yang kedua, sujud syukri, sujud syukur kepada Allah Ta'ala di saat mendapatkan nikmat-nikmat yang jarang dia dapat, nikmat-nikmat yang membuat ia kaget. Tapi kalau nikmat yang sudah keseharian, sudah biasa terjadi, tidak disunahkan sujud syukur. Misalnya kita makan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita makan itu nikmat, ayo kita sujud syukur. Berarti dia setiap saat sujud syukur. Salat nikmat dari Allah, sujud syukur. Tapi nikmat yang seperti ini tidak disunahkan sujud syukur. Nikmat yang mendadak, nikmat yang jarang terjadi, tiba-tiba kita dapat. Nikmat yang membuat kita kaget. Tahu-tahu ada orang datang kasih mobil, wah sujud syukur. Mobil apa? Mobil Alphard. Wah, 2 kali lagi dia sujud. Tiba-tiba dikasih rumah, sujud syukur. Dikasih anak, sujud syukur. Nikmat-nikmat yang membuat kita kaget dan jarang terjadi. Itu sunnahnya sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur, para fuqaha mengatakan syaratnya itu sama seperti sujud dalam sholat. Harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci, menutup aurat, dan syarat-syarat sholat lainnya. Kemudian ada niat untuk sujud syukur. Kemudian juga ada takbir, Allahu Akbar. Kemudian juga sujudnya 1 kali. Kemudian ada salam dari selesai sujud syukur. Dan dilakukan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kalau sujud syukur dalam sholat, lagi sholat ingat, alhamdulillah tadi dikasih mobil, dia sujud sendiri, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal, kata para fuqaha. Sujud yang ketiga namanya sujud tilawah. Sujud tilawah di saat dibacakan beberapa ayat khusus yang telah ditandakan di dalam Al-Quran sebagai bentuk sunnah sujud, maka di saat itulah sujud tilawah, mendengarkan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk sujud dan biasanya dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sujud yang keempat namanya sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud tilawah di dalam sholat bisa, di luar sholat juga bisa. Sujud syukur hanya bisa di luar sholat. Sujud sholat hanya di dalam sholat. Sujud sahwi masih bagian daripada, kalau mazhab Syafi'i, selesai sebelum salam, masih di dalam sholat juga. Sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Sujud tilawah 1 kali. Sujud syukur 1 kali. Nah, ini hukum tentang sujud. Jadi Nabi lahir langsung sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat Nabi sujud, maqbudata asabi yadih,
Nabi menggenggamkan telapak tangannya. Musyiran bis sababah, mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Musyiran bis sababah kal musabbih biha, seperti orang ketika mengucapkan kalimat tasbih atau kalimat la ilallah. Jadi sejak baru lahir Nabi sudah mengisyaratkan dengan keesaan Allah. Walaysa alaihi min agdzaril wiladah, Nabi lahir bersih, gak ada seperti orang lain lahir, ada darah, ada kotoran, ya ada cairan-cairan yang kotor dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW terlahir bukan dari tempat keluarnya air kencing, tapi disesar oleh malaikat. Mazhab Maliki mengatakan, wa afta Malikiyah, berfatwa mayoritas para ulama bermazhab Malikiyah, man yakul, siapa orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad dan seluruh para nabi terlahir dari tempat keluarnya kencing, faqad kutil, maka orang tersebut dihukum mati. Dijaga kelahirannya, tidak boleh ya keluar dari tempat-tempat yang kotor, disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai daripada ucapannya Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam salawat beliau, jismuhu tahirun mutahharun muazzamun munawwarun man ismuhu maktubun maudu'un marfu'un ala lauhi wal kalam badrid duja samsid duha misbahud dulam sayyidil kaunain abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hasim sayyidil arab wal ajam nabil haramain mahbub inda rabbil masyriqain wal maghribain. Kata Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, lahir 909 Hijriah, meninggal 952 Hijriah. Jismuhu, fisiknya Nabi itu tahirun, suci, mutahharun, sudah suci, ditambah lagi mutahharun, disucikan lagi. Tahirun, mutahharun, muazzamun, diagungkan fisiknya oleh Allah. Munawwarun, dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Munawwarun. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan ketika kasus pembedahan dada Rasulullah SAW, itu kaum orientalis yang musuh kepada Islam mencoba membuat racun di dalam sirah nabawiyah. Dibuat Nabi ada cacat bahwa pembedahan dada Nabi untuk menghilangkan kotoran hati. Ini sumbernya dari kaum orientalis, bukan dari ulama kaum muslimin. Cuma sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di waktu kita anak-anak, buku-buku itu kita baca. Padahal kalau diteliti referensinya itu dari kaum orientalis, bukan dari para ulama yang soleh. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zadu tuhran ala tuhrin. Para malaikat ketika mengeluarkan hati Nabi Muhammad SAW itu bukan berarti mengeluarkan kotoran, tapi mereka menambah hati Nabi yang suci bertambah suci. Itu yang namanya tahirun mutahharun, suci dan disucikan. Tahirun mutahharun. Ini besar, ini agung. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ada seorang doktor pengarang kitab Safwatut Tafasir dan juga kitab Rawaihul Bayan, namanya Syekh Ali As-Sabuni. Dalam satu seminar ilmiah beliau menceritakan, beliau pernah membahas tentang hadis yang menceritakan air kencingnya Rasulullah suci. Tahu-tahu ada orang yang baru pulang sekolah datang protes. Dia bilang, ini tidak masuk di akal, masa kencingnya Nabi suci? Syekh Ali Sabuni diam. Ada bukti tidak kalau kencingnya Nabi najis? Kata dia, ada dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan kencing Nabi itu najis. Coba kau ambil kitab Sahih Bukhari. Diambil kitab Sahih Bukhari, kebetulan dia bawa.
Dia ambil ke mobilnya, dia taruh itu kitab tersebut di mobil, dia ambil, dia bawa di hadapan Syekh Ali Sabuni. Syekh Ali Sabuni ini ulama ahli tafsir, masih hidup. Salah satu gurunya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kata Syekh Ali Sabuni, di mana hadis yang menceritakan bahwa kencingnya Nabi najis? Dia buka hadis. Nah, ini. Kata Syekh Ali Sabuni, coba kau baca. Dia baca. Terjemahannya, yakni Nabi SAW pernah, ini dia punya terjemahan, pernah mengencingi anak kecil. Nabi Muhammad pernah mengencingi anak kecil. Kemudian selesai kencing, Nabi perintahkan sahabat mengambil air untuk membersihkan kencing tersebut dengan air. Kemudian dikatakan oleh Nabi, lil gulam, anak laki-laki kalau kencing itu dituangkan, dipercikkan, turassu, dipercikkan. Walil jariyah tuksal, kalau anak perempuan yang kencing itu tuksal, dicuci. Kata Syekh Ali Sabuni dalam keadaan terheran-heran dengan cara menterjemahkan. Kata Syekh Ali Sabuni, yang kencing itu bukan Nabi. Itu ada kisahnya. Coba kau baca lanjutannya. Ternyata ada lanjutannya di hadis yang lain. Apa lanjutannya? Nabi sedang duduk menggendong seorang anak kecil. Tahu-tahu anak kecil ini kencing di atas Nabi. Dia bacanya terbalik. Nabi kencing kepada anak kecil. Nabi kencing kepada anak kecil. Padahal anak kecil itu yang kencing di atas pahanya Nabi. Kemudian Nabi perintahkan, ayo disiram. Dipercikkan air. Nabi memberikan ilmu. Kalau anak laki-laki usia 2 tahun ke bawah, gulam, itu yuras, cukup dipercikkan. Kalau anak perempuan harus dicuci. Salah mengartikan. Kalau hadis yang kencingnya Nabi suci, itu ada banyak. Riwayat Al-Hakim Mustadrak, dalam kitab Kashful Kina membahas itu. Dalam kitabnya Ibnu Arabi juga membahas itu. Jadi dia salah mengartikan. Ada juga yang lebih lucu. Dia bawa kitab hadis. Dia baca. Dan orang ini baru belajar beberapa tahun ilmu agama. Kemudian sudah merasa jagoan. Dia bawa kitab kemana-mana. Datang di satu seminar. Dia duduk di depan. Orang lain di belakang. Dia langsung nyelonong masuk ke depan. Di sini para ulama. Tahu-tahu dia sendiri ambil mic. Ya, ini ilmunya iblis. Kalau makin belajar ilmu agama membuat sombong, itu ilmunya iblis, bukan ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi makin belajar makin tawadu, makin merasa hina, tadzallul, tadarru, khusyuk, makin tunduk, makin hina, makin berakhlak, makin banyak senyum, makin ramah, makin baik akhlaknya. Itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mukanya asam, sombong, takabur, tidak punya akhlak, gak mau lihat orang, gak mau bantu orang, akhlaknya buruk, ini sanad ilmunya kembali ke iblis. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan saya yang bilang. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang lahir tahun 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah. Beliau mengatakan, saya lebih segan kepada orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya lebih hormat kepada orang yang berakhlak dibanding orang yang berilmu. Maknanya orang yang berilmu tidak punya akhlak. Karena kalau orang berilmu itu jadi standar kemuliaan, yang paling mulia itu iblis. Karena iblis adalah makhluk yang paling berilmu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Nah, akhirnya dia baca. Pas dia baca di bab awal, mohon maaf, memang dia punya ceritanya begini. Dia baca bab fadli halki zakar. Ini kalau diartikan, padahal babnya itu salah baca dia. Harusnya bab fadli hilaki zikir. Bab keutamaan kumpulan-kumpulan zikir. Dia bacanya bab fadli halki zakar, bab keutamaan memotong kemaluan. Halki zakar jadi memotong
kemaluan. Ini para masyayikh di depan kaget dia baca begitu. Kemudian di bawahnya ada hadis. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fil ard yaltamisuna hilaka dzikr. Aslinya begitu. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majlis-majlis zikir. Dia bacanya apa? Yaltamisuna halka dzakar. Artinya apa? Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya keliling di dunia mencari orang-orang yang memotong kemaluan. Kata masyayikh itu, ini maksudnya apa malaikat cari kemaluan? Ente himar, ente keledai, ukhruj, suruh belajar lagi. Ukhruj, keluar tuh, belajar lagi. Salah mengartikan hadis Rasulullah SAW. Sama halnya tentang makna-makna bid'ah. Nah, makna bid'ah juga kita ikut orang yang paham. Kam min aibin qaulan sahihan wa affathu minal fahmis sakim. Pepatah Arab mengatakan, berapa banyak orang yang suka mencela ucapan yang benar karena pemahamannya yang salah. Itu pepatah Arab mengatakan. Nah, makna bid'ah juga demikian. Itu disebutkan Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah mengatakan dalam kitab Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Bisa dilihat di kitab Imam Suyuti. Itu beliau kesimpulannya mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa orang yang merayakan Maulid Rasulullah yusab, diberikan pahala. Kenapa diberikan pahala? Karena sudah disurvei, sudah diteliti kegiatan tersebut di dalamnya isinya kebaikan semuanya. Isinya baca Al-Quran, isinya zikir, isinya salawat, isinya memuji Nabi, isinya adalah tausiah, dan isinya adalah sedekah, memberikan makan. Maka kesemuanya inilah yang mendatangkan pahala. Apalagi ditambah dengan niat mengagungkan dan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Suyuti yang bilang. Bisa dilihat dalam kitabnya. Yang kedua, seorang pakar hadis dunia, Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani, yang lahir 773 Hijriah, meninggal 850 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi yang disusun oleh Imam Suyuti, mengutip ucapannya Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Al-ihtifal bil maulid bid'ah. Merayakan maulid Nabi bid'ah. Ishtamalat, tapi bid'ahnya ini mencakup alal mahasin, perbuatan-perbuatan baik. Wadiddiha, dan juga ada yang tidak baik. Maksudnya di zaman itu ada juga yang merayakan maulid gabung laki perempuan. Gabung laki perempuan. Ada yang zikirnya berlebihan sampai lari ke sana kemari. Ya, itu juga tidak baik. Tapi beliau katakan di perayaan Maulid ada kebaikan, ada juga keburukan di zaman itu. Tapi beliau lanjutkan, faman taharral mahasin. Tapi siapa yang mencari perayaan Maulid, dia survei dari awal sampai akhir. Tidak ada satu yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada satu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Justru diperintahkan oleh Rasulullah membaca Al-Quran, salawat, memuji Nabi, memberikan nasihat, bersedekah, bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama. Maka inilah yang dinamakan bid'ah hasanah. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah hasanah. Wa illa fala. Kalau tidak ada demikian, maka bid'ah sayi'at. Kalau isinya keburukan namanya bid'ah sayi'at. Itu yang menyatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga, Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyebutkan awwalu man ihtafala bi Maulid. Orang pertama yang membuat perayaan Maulid adalah Malik Muzaffaruddin Kaukarbi. Itu beliau buat pertama kali, Raja Malik Muzaffaruddin Kaukarbi. Kemudian dibuat sayembara, siapa yang bisa mengarang kitab ringkasan Maulid Nabi, maka yang paling terbaik akan diberikan hadiah, yaitu 1000 dinar.
3 miliar lebih atau 4 miliar lebih hadiahnya. 3 atau 4 miliar. Akhirnya ada ulama dari Spanyol namanya Al-Hafidh Ibnu Dihya, beliau mengarang. Ternyata beliau yang juara 1. Maka kitab Maulid beliau lah dibaca di saat perayaan Maulid Rasul SAW pertama kali diadakan di Mosul, di Irak, oleh Raja Malik Muzaffaruddin Kaukardi, Sahibu Erbil. Di saat itu alokasi dana untuk merayakan Maulid Rasul SAW itu 300.000 dinar, 1 triliun lebih habis untuk merayakan Maulid Rasul SAW. Kemudian ada ulama bernama Sibtu Ibni Zawzi yang lahir tahun 583 Hijriah, meninggal 654 Hijriah, punya kitab namanya Mir'atuz Zaman. Beliau membuat sensus perhitungan karena beliau punya masa tidak jauh dengan masa perayaan Maulid tersebut. Beliau membuat sensus perhitungan. Pada waktu itu kambing yang dipotong 5.000 ekor, dibuat gonaman maswi, kambing panggang. Kemudian ayam kurang lebih 1.000 ekor, dajajah. Kemudian farsun, kuda juga disembelih 100 ekor. Kemudian ada 100.000 ya, atau ya 100.000 zubdiyah, mentega atau jus alpukat. Kemudian ada 30.000 itu kue manis. Itu semuanya diundang warga, dikasih makan, kemudian dibuat hiasan-hiasan yang indah. Seluruh dananya habis itu 300.000 dinar, 1 triliun lebih. 1 triliun lebih. Al-Imam Ibn Katsir ketika menceritakan, bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah Nihayah, beliau mengatakan raja ini raja yang baik, raja yang soleh. Dan Ibnu Katsir tidak menyalahkan perayaan tersebut. Itu Ibn Katsir. Kemudian yang berikutnya ada ulama Ibnu Hajar Haytami yang lahir 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah, punya kitab namanya Al-Fatawi Al-Hadithiyah, fatwa kontemporer. Beliau menyebutkan ajaza al-ihtifala bil mawalid allati tashtamilu ala khairin ka sadaqatin wa dzikrin wa salatin wa salamin ala Rasulillah wa madhihi. Bahwa beliau membolehkan perayaan Maulid Nabi karena perayaan Maulid Nabi itu di dalamnya isinya seluruhnya kebaikan. Seperti apa? Sedekah, zikir, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa madhihi, dan memberikan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada gurunya Imam Nawawi, dan Imam Nawawi sendiri juga menyatakan demikian. Gurunya Imam Nawawi namanya Abu Syekh. Abu Syekh ini mengatakan bahwa termasuk satu perayaan yang paling baik adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim yang lahir 661 Hijriah, meninggal 728 Hijriah, beliau mengatakan fata'zimu maulidi wattikhazuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini saya baca semua. Memang dari awal Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Beliau salahkan itu Maulid. Tapi bagian akhirnya beliau tutup. Namun siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, fata'zimu Maulid Nabi, wattikhadhu mausiman, kemudian dia jadikan di musim tertentu, di waktu tertentu perayaan tersebut, qad yaf'aluhu badun nas, yang ada kalanya atau seringkali sebagian kaum muslimin melakukan hal tersebut, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, maka orang yang merayakan tersebut dia mendapatkan pahala yang besar, kata Ibnu Taimiyah. Bukan pahala saja, ajrun 'azim, bisa dilihat di kitabnya, pahala yang besar. Nah, pertanyaan muncul, memang agak sedikit aneh. Dikatakan di awal bid'ah sayyi'ah, sesat. Tapi di bagian bawah kalau maulidnya itu kalau niat baik dapat pahala. Berarti ada kesesatan yang dapat pahala.
ada kesesatan yang dapat pahala. Ini mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin ada kesesatan yang dapat pahala. Berarti maknanya adalah ucapan beliau bid'ah hasanah. Bisa dilihat dalam kitab Dzar'ut Ta'arud, Ad-Dar'ut Ta'arud atau Dzar'ut Ta'arud. Di situ kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan al-bid'ah bid'atani. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanat atau mahmudah, bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Itu pernyataan Ibnu Taimiyah di kitab yang lainnya. Kemudian juga ini para ulama semua menyatakan demikian. Nah, mereka ini yang paham hadis, yang paham itu dalil, yang paham itu Al-Qur'an, yang paham itu makna perkata dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan demikian. Bahwa sesungguhnya itu dibolehkan dan itu perkara yang baik. Sehingga ada seorang ulama, dia mengarang kitab Maulid setelah generasi daripada Al-Imam Dihya. Beliau punya kitab namanya At-Tanwir fi Maulidi Bashirin Nadhir. Itu kitab Maulid pertama. Ulama berikutnya membuat kitab Maulid. Ada namanya Maulid Barzanzi. Namanya Syekh Ismail Barzanzi. Ada Maulid namanya apa lagi? Syaraful Anam. Ada Maulid namanya Ad-Dibai. Ini ahli hadis semua ini. Al-Hafiz. Disusun oleh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada Maulid juga dari, kalau kita baca kitab Hayatus Sahabah, bukan, Fadailul Amal, kitab Fadailul Amal. Di situ banyak ucapan dari seorang ulama bernama Mula Ali Qori Al-Hanafi. Beliau juga punya kitab Maulid namanya Al-Maurid Rawi fi Maulid Nabi, membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada ulama juga lainnya membuat kitab Maulid, judulnya Jami'ul Athar fi Maulid Nabil Mukhtar, disusun oleh Syekh Muhammad Ad-Miski. Ada juga dari kalangan habaib, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya kitab Maulid Simtud Durar. Ada juga yang sekarang ini yaitu Al-Habib Umar punya kitab Maulid Ad-Dai'ul Lami'. Ini semua kitab-kitab Maulid isinya biografi Nabi Muhammad SAW, isinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, isinya pujian kepada Nabi Muhammad SAW, isinya doa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salahnya kalau ibadah Maulid Nabi, nah itu gak boleh. Tapi memperingati, gak ada baleho yang tulis ibadah Maulid Nabi. Semua baleho tulis memperingati Maulid Nabi. Dan memperingati itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fadzakir, berikanlah peringatan. Disebutkan lagi, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, beliau mengatakan makna tafsiran dari ayat tersebut artinya kisah-kisah terdahulu kita ceritakan kembali agar generasi kita ini mengambil pelajaran. Itu pernyataan Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Oleh sebab itu, apalagi kita ini memperingati maulidnya seorang nabi yang paling mulia. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan Sazili yang lahir 571 Hijriah, meninggal 656 Hijriah, beliau mengutip ya daripada muridnya yang mengutip kepada beliau, Abu Abbas Al-Mursi yang lahir tahun 516 Hijriah, dari Al-Imam atau Ilaskandari dalam kitab Lataiful Minan, itu meriwayatkan bahwa Al-Imam Abu Hasan Sazili mengatakan al-anbiya ila umamihim atiyah. Para nabi yang terdahulu diutus kepada umat mereka sebagai pemberian. Wa nabiyuna Muhammad hadiah. Kalau nabi kita bukan pemberian, tapi hadiah dari Allah. Allah kasih kepada kita. Wa farqu bainal atiyah wal hadiah, dan perbedaan antara pemberian dan hadiah, li'annal atiyah lil muhtajin. Kalau pemberian Allah kasih kepada yang butuh. Memang mereka butuh ini. Ada rasul yang diutus untuk membimbing mereka. Tapi kalau kita hadiah lil mahbubin, kalau hadiah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cinta. Bagaimana tidak? Nabi ini hadiah paling terbesar. Itu Abu Lahab yang sudah dinaskan dalam Al-Quran dalam neraka, punya neraka kelas VIP. Ada kompensasi dalam neraka.
memang tidak dijadikan sebagai hukum karena ini hadis mursal. Tapi untuk fadilah amal itu boleh, karena Imam Bukhari juga ketika bermimpi juga menjadikan mimpi sebagai hujjah. Imam Bukhari ahli hadis, pernah bermimpi duduk, Nabi duduk sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Bukhari ada di samping Nabi menggunakan kipas. Jadi di kipas Rasulullah SAW ada serangga yang mau masuk ingin mendekati Nabi, maka Imam Bukhari mengipas itu serangga dengan kipasnya. Ini dalam mimpinya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafal hadis 500.000 hadis Rasulullah SAW. Beliau waktu bangun dari tidurnya, ini mimpi ditanyakan kepada ahli takwil. Ahli takwil mimpi. Wahai ahli takwil mimpi, ini maksudnya apa? Saya mimpi semalam demikian. Maka ahli takwil mimpi mengatakan, Imam Bukhari waktu itu masih anak-anak. Maka ahli takwil mengatakan bahwa engkau kelak akan menjadi pembela-pembelanya hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari menggunakan mimpi sebagai fadilah, dan itu terbukti beliau menjadi pembela-pembela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kitab disusun oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 833 Hijriah, berjudul Arfu Ta'rif bil Maulid Syarif. Jadi Abu Lahab ditanya, Sayyidina Abbas bermimpi, tanya Abu Lahab, "Aina, engkau di mana?" Finnar, dalam neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatul isnin. Tapi saya di dalam neraka ada keringanan. Mungkin satu-satunya neraka yang ringan ini. Setiap malam Senin diringankan bagi saya azab. Wa amussu min baini usbu'ai ma'an biqadri hadza. Kemudian saya bisa meminum dan mengisap jari-jari saya, yang dimana jari-jari saya itu mengeluarkan air seukuran ini, dia katakan. Ditanya, kenapa bisa engkau dapatkan fasilitas yang luar biasa dalam neraka? Dia katakan, bisa babi farah bi maulid Muhammad. Karena saya sempat bahagia di saat Muhammad lahir. Beliau sebutkan Muhammad karena bahagianya sebagai keponakan, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Tapi kalau kita ini bahagianya Nabi Muhammad sebagai rasul. Sehingga dikatakan oleh seorang ahli hadis namanya Al-Imam Nasruddin Ad-Dimiski mengatakan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammahu wa tabbat yadahu fi jahimi mukhallada." Ata annahu fi yaumil isnain daima muhaffafu anhu bi ahmada masruran wa matam wahida. Idza kana hadza kafiran da'a dhammahu wa tabbat yadahu fi jahim muhallada. Ata annahu fi yaumi daiman fi yaumi isnain daiman yukhaffafu anhu bi ahmada masruran wa matam wahida. Fama dhannu bil abdi alladhi kana bi ahmada masruran wa matam wahida. Artinya, apabila ini orang kafir ini Abu Lahab berada dalam neraka, tapi diringankan setiap hari Senin azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka bagaimana kiranya dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dia dapat lebih daripada itu. Dan ini hadiah ada dua yang terakhir. Hadiah yang paling terbesar pertama di yaumil qiyamah. Apa dia yaumil qiyamah? Nabi katakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah meninggal 179 Hijriah dalam kitab Al-Muwatta, itu disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi Allah berikan satu doa mustajab. Yad'u biha, dan mereka sudah gunakan semuanya. Doa itu sudah digunakan. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Dan saya ingin menyimpan doa tersebut. Tidak digunakan. Ingin menyimpan doa tersebut. Di mana? Di akhirat nanti. Kepada siapa didoakan? Syafa'atan li ummati. Doa itu saya jadikan syafaat untuk umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah yang terbesar. Yang kedua, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, kalau mau membuat beliau ridho,
beliau mau semua umatnya masuk surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi katakan, ya Rabb, lan arda ahadan min ummati finnar. Ya Allah, engkau ingin membuat saya ridho. Demi Allah, saya tidak akan bisa ridho kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa subhanallahi wa tahiyyatu fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.